Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Ida Kurnia Mariana dari TK Mandiri, dan rekan saya, Dewi Hayu Puspita Ningtyas dari SDN 12 Gunung Mega. Dan rekan saya satunya lagi, Dian Oktarina dari SMP Negeri 2 Gunung Mega. Mari kita saksikan bersama. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bunda Dian. Apa kabar hari ini? Baik Bunda. Bunda gimana kabarnya? Baik juga. Baik Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, tapi pertama ini kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching nanti saya amati, kemudian nanti saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan nanti bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti jangan lupa Ibu terapkan prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, ya Bu. Jadi yang pertama saya mau bertanya dengan Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini itu Bu adalah presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Kalau untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi Bu, saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Nah yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Saya tuh ingin coach saya Bu bisa memberikan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu. Menurut saya untuk percakapan pra-observasi kita hari ini cukup Bu ya. Sekarang Ibu bisa melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Selamat siang Bunda Dewi. Selamat siang Bu Ida. Iya, apa kabarnya hari ini Bunda Dewi? Baik. Kabar Bu Ida sendiri gimana? Ya, sama Bu, saya juga baik. Sepertinya hari ini ada sesuatu nih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu, benar ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bu Ida. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya waktu yang cukup panjang Bu ya, sekitar 15-20 menit nih untuk kita saling ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang ingin Ibu Dewi ceritakan? Yang ingin saya ceritakan Bu, ini berkaitan dengan rekan sejawat saya di sekolah. Iya. Nah, mereka ini Bu, kebanyakan dalam proses mengajar itu tidak menggunakan metode yang bervariasi. Metode yang digunakan itu monoton Bu, seperti cuma ceramah saja Bu. Nah, sedangkan saat ini kan perkembangan zaman ini kan sudah maju ya Bu ya, sudah ada laptop, infocus. Seharusnya kan kita berdasarkan itu perkembangan zaman itu Bu, kita bisa menggunakan proyektor untuk mengajar gitu kan Bu. Nah, tapi ini enggak Bu, masih seperti itu ceramah terus Bu. Kurang variatif lah Bu metode mengajarnya, seperti itu. Baik, jadi kalau saya garis bawahi ini ya, jadi permasalahan dari Bunda Dewi adalah pembelajaran dari rekan Bunda Dewi itu kurang bervariatif, begitu kan Bu ya? Benar Bu, kurang bervariatif. Baik, jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bunda Dewi harapkan atau dapatkan begitu? Yang ingin saya harapkan dari percakapan ini ya Bu ya, teman saya itu Bu, untuk kedepannya ya Bu ya, sedikit demi sedikit itu berubah. Sudah tidak menggunakan metode ceramah, bisa sedikit-sedikit lah Bu, bisa menggunakan metode yang bervariatif, menggunakan Canva. Terus kalau ngajar itu Bu, supaya muridnya tidak bosan, pakai ice breaking lah. Pokoknya menggugah minat anak itu Bu, supaya anak itu betah belajar di dalam kelas. Baiklah, berarti
Bunda Dewi ingin berharap ada perubahan ya dari sistem belajar dari rekan Bunda Dewi tadi. Jadi perubahan apa nih yang Bunda Dewi inginkan atau lihat untuk didapatkan dari rekan Bunda Dewi tersebut? Yang pertama Bu, perubahan yang ingin saya lihat ya Bu ya, dari metode mengajarnya itu Bu. Metode mengajarnya itu berubah, sudah lebih variasi ya, menggunakan media yang bervariasi seperti itu Bu. Ya, dari yang Bunda Dewi sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi ya metodenya itu, model ataupun media itu bisa dikatakan kalau itu kondisi yang ideal gitu ya Bu Dewi, itu dia dinilai level 10. Jadi kalau di sekolah Bu Dewi ini sekarang kira-kira di level berapa? Kalau saya lihat ya Bu ya, dari kesehariannya ya Bu ya, masih di level 6 Bu. Iya. Ya. Oke, jadi masih di level 6 Bu ya, untuk kondisi sekarang ini. Jadi di level berapa itu kira-kira nanti kalau seandainya perubahan pembelajaran itu bervariatif lagi di sekolah Bunda Dewi? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau kita sudah belajar ya Bu ya, ya yang diinginkan itu berubah ke arah yang lebih bagus lagi. Kira-kira kalau Level berapa? level 8, Oh, nah seperti itu Bu. iya. Jangan dulu ke level 10 ya, ke level 8 saja dulu. Iya, belum berani Bu kalau ke level Iya. 10. Terus untuk mencapai dari level 6 ke level 8 tadi itu ya, kira-kira usaha apa yang akan Bunda Dewi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Untuk meningkatkan itu ya Bu ya, level Perubahan, itu perubahan. iya betul. Ya, yang pertama kita itu berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Nah, berkolaborasi kita sharing kadangan ya Bu ya, terus bincang biasa itu ya Bu ya. Kemudian lakukan monitoring Bu. Monitoring supervisi itu Bu. Iya. Untuk melihat kemampuan guru ya Bu ya dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi Ibu akan merencanakan melakukan mentoring terhadap atau pendampingan terhadap rekan sejawat Bunda Dewi ya. Selain strategi itu tuh yang mungkin Bunda Dewi pernah lakukan atau terapkan di sekolah dan kepada teman-teman Bunda Dewi supaya menjadi nyaman untuk menyampaikannya itu, kira-kira bagaimana Bunda Dewi? Selain dengan mentoring itu Bu ya, bisa dilakukan dengan bincang santai Bu. Terus kemudian di sekolah kami kan Bu sudah ada kombel ya Bu ya. Nah dari kombel itulah Bu nanti kita itu bisa sharing sama-sama bagaimana sih menciptakan pembelajaran itu yang bervariasi. Terus kemudian melihat teman guru lain yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi menggunakan metode yang lebih baik lagi, menggunakan IT seperti itu Bu. Ya. Untuk kegiatan yang Bunda Dewi ceritakan tersebut, kira sebaiknya itu yang lebih nyaman dan lebih direalisasikan terlebih dulu itu yang mana? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang mentoring lebih dulu Bu. Ya, jadi Bunda Dewi akan mengadakan mentoring terlebih dahulu ya. Bunda Dewi memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa kira-kira untuk melakukan mentoring? Bantuan ya terutama Bu dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman rekan sejawat Ibu. Bantuan yang saya butuhkan gitu Bu. Oke, berarti Bunda Dewi ini akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Terus kapan nih mau direalisasikan? Cepatnya Bu, mau direalisasikan supaya pembelajarannya lebih bervariatif, tidak monoton, tidak ceramah saja Bu, supaya ada perubahan lah Bu di sekolah kami. Bagus sekali Bunda Dewi ya, menarik sekali kalau harus segera direalisasikan. Terus dari percakapan kita hari ini nih Bunda Dewi ya, apa yang Bunda Dewi dapatkan? Yang saya dapatkan, kira-kira yang saya dapatkan tuh gambaran ke depannya untuk pelaksanaan ya Bu ya. Pelaksanaan
agar proses pembelajaran ya Bu di sekolah saya, khususnya untuk saya sendiri, teman-teman saya ya Bu ya, lebih terfokus lagi, lebih bervariasi, menggunakan metode yang variatif seperti itu Bu. Iya Bu ya, sudah ada gambaran ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi kepada teman sejawat. Oke, saya tunggu nanti Bu ya cerita-cerita selanjutnya setelah melakukan mentoring tadi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya. Semoga rencana-rencana Bunda Dewi untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah itu terlaksana dan berjalan dengan baik. Baik ya Bu, terima kasih. Terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktunya untuk tempat saya mengadu berkeluh kesah ya Bu ya. Iya Bunda, sama-sama. Mungkin lain kali atau lain waktu bila ada yang ingin diceritakan boleh langsung Bunda Dewi menghubungi saya Bunda ya. Ya Bu, siap ya Bu ya. Ya, terima kasih Bunda, bisa ngobrol lain waktu kembali. Selamat siang. Selamat siang Bu Ida. Ya, selamat siang Bunda Dian. Baik, tadi Bu Ida sudah melakukan coaching dengan Bu Dewi. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan memberikan 2 pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi pada saat coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut Bu bisa menggali cuci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Ida. Jadi di situ Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Dari proses coaching tadi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Bunda Dian, silakan. Oke. Dari pengamatan saya tadi ya Bu Ida, menurut saya sebagai observer pada saat coaching Ibu Ida dengan Ibu Dewi tadi, itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga benar kata Bu Ida sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Ida sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi juga sudah menggunakan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirtanya Bu ya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, begitu ya Bu ya, semoga kedepannya nanti ketika Ibu melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Bu. Amin, iya. Oke, mungkin itu saja observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya pamit dulu ya Bu ya, karena saya ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan ya. Oke, permisi ya Bu ya. Terima kasih Bunda. Demikianlah demonstrasi kontekstual